Bisikan di lorong sunyi. Langit sudah gelap ketika Tawny pulang dari kampus. Hujan baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah yang bercampur dengan udara dingin. Jalanan di kompleks rumahnya sepi. Hanya deretan lampu jalan yang temaram menerangi gang sempit yang harus dilewatinya. Tawny adalah seorang indigo. Sejak kecil, ia bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain. Namun, ia terbiasa mengabaikan kehadiran makhluk-makhluk itu. Selama ia tidak mengganggu, mereka juga tidak akan mengusiknya. Tapi malam ini terasa berbeda. Langkahnya terhenti di depan sebuah rumah tua di ujung gang. Rumah itu sudah lama kosong, ditinggalkan oleh penghuninya bertahun-tahun lalu. Namun, Tawny bisa merasakan keberadaan sesuatu di dalamnya. Dingin merayap di tengkuknya, dan suara samar terdengar di telinganya. "Tolong!" Suara itu lemah, hampir seperti bisikan. Tawny menoleh, memastikan tidak ada siapapun di sekitarnya. Hanya dia dan kesunyian malam. Jantungnya berdegup kencang ketika ia melihatnya. Di depan pagar rumah tua itu, berdiri seorang gadis kecil berbaju putih dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Tawny menelan ludah. Ia bisa merasakan energi yang aneh dari sosok itu. "Tolong aku," bisiknya lagi. Tawny menutup matanya sejenak, mencoba mengabaikan. Tapi semakin ia berusaha tidak peduli, semakin suara itu menggema di kepalanya. Dengan ragu, ia mendekat. "Siapa kamu?" tanyanya pelan. Gadis itu mengangkat wajahnya perlahan. Mata kosongnya menatap langsung ke arah Tawny. Wajahnya pucat, dengan bekas luka di lehernya. Tawny mundur selangkah. "Aku tersesat." Tawny merasa ada yang salah. Gadis itu bukan hanya sekadar arwah biasa. Ada sesuatu yang lebih menyeramkan di balik sosoknya. Tiba-tiba, udara di sekitarnya berubah drastis. Suhu turun, dan suara tawa kecil terdengar dari dalam rumah tua itu. Tawny tahu ia harus pergi. Sesuatu di tempat ini bukan hanya sekadar arwah. Gentayangan ia merasakan kehadiran yang lebih kuat, lebih gelap. Tanpa menunggu lebih lama, ia berbalik dan berjalan cepat, meninggalkan gang itu. Tapi sebelum ia benar-benar pergi, suara terakhir terdengar di telinganya, membuat bulu kuduknya berdiri. "Lain kali, kau tidak akan bisa lari." Tawny menoleh. Rumah tua itu kembali sunyi, seolah tak pernah ada yang terjadi. Tapi ia tahu, malam ini hanya awal dari sesuatu yang lebih menyeramkan.